menjadi persoalan ketika Pancasila ini kemudian kayak semacam dijadikan obat apapun gitu, terorisme, obat radikalisme Pancasila, narkoba Pancasila, pelecehan seksual Pancasila, itu semua Pancasila bisa mengantisipasi itu. Tetapi bagaimana cara untuk mengaplikasikan, apakah dioles, apakah obat ini diminum gitu. Selamat datang di podcast Bincang Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang isu yang baru saja diperbincangkan di antara masyarakat kita di Indonesia, dan baru-baru saja ini melihat dari penelitian Kompas tentang hak-hak minoritas khususnya transpuan di Indonesia 27 Juli 2022. Oke, kita hari ini akan berbincang dengan Pak Agus Wahyudi atau yang kita kenal dengan Pak Awe. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Pancasila di UGM yang juga sekaligus pengajar di Fakultas Filsafat UGM. Selain itu ada juga bintang tamu kita hari ini yang merupakan ahli dalam bidang gender, isu-isu gender. Kita mendatangkan Ibu Widi, Ibu Hastanti Widi yang juga pengajar di Fakultas Filsafat. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu Rona. Siang. Mbak Rona. Kak Rona. Oke, boleh Bu atau boleh Mbak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengakuan hak-hak minoritas dan implementasi khususnya pada sila keadilan sosial Pancasila. Berdasarkan kajian Litbang Kompas tentang penerimaan transpuan di masyarakat Indonesia. Sebelum itu kita akan melihat dulu, nanti bisa dilihat di layar Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa ada 3 orientasi seksual yang kita kenal. Yang pertama homoseksual, heteroseksual, dan juga biseksual. Nah, kemudian untuk transgender sendiri ini agak berbeda dengan kelompok minoritas yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang transgender, ini merujuk pada identitas gender seseorang yang sebetulnya tidak mengacu atau tidak conform pada identitas dan peran gender yang kita kenal selama ini, laki-laki dan perempuan. Bahkan ini juga sangat berbeda dengan kelompok minoritas yang lain. Jadi mereka biasanya menggunakan atribut-atribut gender yang berlawanan dengan konsepsi gender yang sudah dikonstruksikan oleh masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana atau membaca citra transpuan di mata publik sesuai dengan kajian dari Litbang Kompas, kita mungkin bisa mencari tahu lebih dulu sebenarnya konsep transgender itu apa ya. Saya langsung ke Pak Alif. Sangat terbatas saya kira, terutama di dalam masyarakat kita orang Indonesia, pengetahuan kita tentang seksualitas dan tentang gender. Membicarakan gender seringkali juga seperti isu-isu rasisme atau di areas yang lain. Kita penting membedakan konsep emotif dari yang deskriptif ya. Emotif itu konsep yang melibatkan emosi, perasaan suka dan tidak suka, kadang-kadang senang dan tidak senang. Sementara deskriptif itu pengetahuan tentang sesuatu secara apa adanya, what it is ya. Nah, saya kira memahami gender ini penting dilihat dalam 2 kerangka itu. Konteks ini kita sedang bicara pada level deskriptif atau pada level emotif, dan misalnya ada banyak miskonsepsi saya kira tentang gender sejauh yang saya tidak sangat ahli tentang ini, tapi misalnya terkait nanti dengan standar kita bicara tentang Pancasila, ide awal kita adalah mendirikan negara bangsa itu dulu, satu untuk semua, semua untuk satu.
Jadi ide kesetaraan, memperlakukan orang secara setara di depan hukum dan memperlakukan semua orang setara dalam hak-hak dan martabatnya itu penting, walaupun kenyataan nanti juga karena faktor genetik kesetaraan yang real tidak ada gitu ya. Tapi ini nilai-nilai ideal yang juga kita kenali dalam awal pembentukan negara kita, seperti juga nilai kebebasan bahwa semua orang bebas harus diperlakukan otonom ya, dalam makna menentukan pilihan dan sebagainya. Nah, kembali ke konsep gender tadi, pengetahuan kita gender itu hanya male dan female. Sementara sains misalnya sedikitnya dari sejumlah rujukan kita tahu bukan hanya male dan female, bukan hanya laki-laki dan perempuan yang namanya gender, tapi ada hermaprodit, ya, ada quasi male hermaprodit, ada quasi female hermaprodit. Jadi male itu misalnya kita definisikan sebagai individu dengan karakter jenis kelamin memiliki penis misalnya, atau kalau female dengan jenis kelamin yang berbeda. Tetapi hermaprodit itu misalnya didefinisikan mereka individu dengan misalnya komposisi ovarium dan testis yang sama, dan di dalam individu tertentu kemudian muncul satu kombinasi gender yang unik gitu, yang berada di luar kategori male dan female, yang kalau saya tidak salah, tapi nanti bisa dicek lagi, menurut saya jumlahnya sekitar 4% dari populasi manusia, mereka yang di luar kategori male dan female ini yang non heteroseks dan sebagainya. Jadi nanti penting melihat keunikan atau perbedaan ya, setiap manusia mungkin unik dan berbeda. Hanya gender ini satu kontinum, bukan satu konsep binary. Bukan binary itu hitam putih atau ya male dan female, tapi satu kontinum. Jadi tidak mengherankan mestinya misalnya di dalam masyarakat kita ada waria atau ya tadi yang disebut transpuan, itu satu contoh bahwa individu memiliki karakter natural semacam itu. Dia tidak pernah meminta. Ya. Itu kita bisa mengatakan dia mendapatkan secara alamiah. Mereka terlahir sebagai transgender itu. Oke, terima kasih Pak Awi untuk penjelasannya terkait dengan transgender. Ini kita langsung ke survei ya. Jadi survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui telepon terhadap 504 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Survei ini dilakukan melalui telepon tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Nah, ada penemuan menarik di dalam penelitian oleh Kompas. Jadi masih ada stigma dan diskriminasi terhadap kelompok transpuan. Kalau kita tahu atau kalau kita lihat di berita terakhir itu kasus Mira misalnya, seorang transpuan yang bernama Mira dibunuh secara keji gitu, dan ini hanya satu contoh dari sekian banyak perlakuan atau kekerasan terhadap transpuan atau transgender perempuan. Nah, survei yang menarik, 6 dari 10 responden ini berpendapat bahwa transpuan adalah orang yang menyimpang atau mereka mengalami gangguan mental. Dan kemudian mereka juga dianggap sebagai perusak moral dan penyebar penyakit menular. Sekian persen dari masyarakat kita ini masih melakukan penolakan terhadap transpuan, khususnya kalau ini berada di lingkungan keluarga mereka. Mereka tidak siap atas perbedaan ini. Kira-kira bagaimana Bu Widi menanggapi hasil survei tersebut? Oke, baik. Yang harus kita sadari sebetulnya sebelum kita ngomongin tentang transpuan ya, kita ngomongin tentang jenis kelamin saja, antara laki-laki dan perempuan. Nggak usah sebelum ngomong tentang transpuan kita ke situ dulu, bahwa harus disadari keberadaan perempuan sampai saat ini, apapun di tingkat kemajuan perempuan, maju di dunia publik, lalu dengan kompetensi yang sedemikian rupa,
tetap saja perempuan belum mendapatkan rekognisi yang semestinya gitu. Apalagi kita maju selangkah ngomongin tentang transpuan gitu. Jadi tentunya diperlukan selama rekognisi perempuan terhadap perempuan sendiri belum ada, saya kira persoalan transpuan ini masih menjadi PR tersendiri gitu. Jadi dibutuhkan semacam effort yang lebih untuk bisa mengakomodir posisi mereka gitu. Nah, hal ini tidak terlepas dari beberapa stereotip tentunya. Kalau kita melihat yang namanya transpuan ini kan dianggap sebagai sesuatu hal yang manusia yang aneh, manusia yang menyalahi kodrat kayak gitu kan. Nah, kita selalu terpatok pada persoalan kodrat itu tadi, persoalan apakah ini nature atau nurture gitu kan, kultural, persoalan kultural masih sebatas itu. Nah, padahal kalau berdasar Kompas itu tadi 6 dari 10 responden 6 dari 10 responden kita masih menganggap beberapa di antara teman-teman terdekat kita pun belum memiliki semacam kesadaran bahwa transpuan ini juga manusia gitu kan, persoalan manusianya ini. Jadi bukan persoalan tampilannya kayak seperti apa, lalu dia merubah jenis kelamin, misalnya kayak Lucinta Luna malah di satu sisi ya kan itu dieksploitasi atau bahkan mungkin mendapatkan image yang buruk, stigma buruk itu masih ada di sekitar kita gitu. Nah, oke. Jadi saya kira itu nggak terlepas juga dari pendidikan, ya kalau untuk pendidikan ya. Dan persis sebenarnya laporan Kompas kan cerita tentang ini, tentang stigma ini. Jadi pertanyaan kita saya kira yang juga ini lalu problemnya di mana? Kalau Bu Widi tadi kan bilang isu relasi male dan female, laki-laki dan perempuan saja problem. Kita kalau saya tidak salah mengutip tadi, kita jangan pergi ke sana dulu atau jadi problemnya di mana? Pada cara berpikir atau karena yang memang ini semua dimulai dari cara berpikir ya, cara kita melihat realitas, konstruksi kita tadi persepsi emotif kita dibentuk oleh pengetahuan mengenai realitas kenyataan deskriptif ya. Dan sesuai sekali dengan hasil Litbang Kompas ini juga level pendidikan tinggi bersedia untuk bekerja sama dengan transpuan. Nah ini tadi sempat dijelaskan oleh Pak Awe dan juga Widi terkait dengan bagaimana ya level berpikir, pola pikir masyarakat terhadap penerimaan perempuan. Yang menarik lainnya ini kaum milenial muda yang sebetulnya sangat mendominasi dan menerima transpuan ini sebagai rekan kerja. Jadi problemnya di mana? Kesalahpahaman ini muncul dari atau apa? Kita mulai mungkin apakah memang ada kesalahpahaman tentang kenyataan ya. Jadi dulu misalnya juga sampai sekarang kemungkinan di dalam masyarakat yang rasis ada pemikir seperti Arthur di Gebenung itu yang kita tapi dia menulis satu naskah tentang inequality of races. Jadi dia mengatakan bahwa orang kulit putih itu secara alamiah, secara natural memang dilahirkan lebih kuat, lebih unggul, lebih pintar, ya, lebih intelijen dan lebih dominan dari orang-orang non kulit putih. Jadi dia meletakkan landasan untuk rasisme dan nanti juga pengetahuan kita mengenai seksualitas juga nanti bentuk-bentuk kesalahpahaman di banyak level itu terjadi yang membuat manusia terbagi-bagi dalam diperlakukan secara tidak adil. Jadi ini problem sesuatu yang mungkin terkait dengan level kognisi atau epistemologi ya, tetapi juga Iden of Buddhism menentukan bentuk kesadaran dan perilaku orang menghadapi ini. Nah, saya setuju sebenarnya kebencian itu dimulai dari mana atau ketidaksukaan. Ini sesuatu yang merupakan produk dari proses belajar kemungkinan ya, banyak orang mengatakan itu dan artinya untuk belajar. Dan tidak bisa menerima perbedaan. Iya, tetapi masalahnya apakah ini pertanyaan saya?
kalaupun pengetahuan mengenai kenyataan ini kita tunjukkan atau kita ungkapkan, apakah kemudian kebencian berubah? Ini sesuatu yang hipotetis ya, karena misalnya kesalahpahaman bahwa kejahatan seksual itu bisa dilakukan oleh hampir semua gender, bukan hanya oleh yang heteroseks atau oleh yang non heteroseks. LGBT bisa melakukan kejahatan seksual, orang-orang yang non LGBT juga bisa melakukan kejahatan seksual. Tapi konstruksi kita bahwa LGBT itu penyebab atau ya seperti juga tadi transpuan dikonstruksikan sebagai. Nah, ini yang saya maksud dengan bahasa-bahasa emotif yang perlu kita pisahkan dari realitas deskriptifnya seperti apa. Mungkin itu problemnya dan kita mungkin perlu merumuskan. Yang menarik lainnya, mungkin saya pernah bercerita juga ke Widi. Jadi saya pernah juga interview salah satu kelompok transgender ini di Jogja. Jadi mereka katanya mengalami bahkan 2 kali diskriminasi. Yang pertama dengan kelompok masyarakat, jelas diskriminasi atau penerimaan terhadap kelompok mereka di masyarakat kita. Nah, yang kedua ini mereka mendapatkan diskriminasi lagi di kelompok LGBT sendiri. Jadi kelompok di luar transgender ya, LGBT. Karena khususnya ini dalam hal akses ke pendidikan dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita let's say gay atau lesbian, seringkali tidak nampak bahwa diri mereka ini gay dan lesbian. Masyarakat juga seringkali tidak tahu kalau mereka gay atau lesbian. Tapi transgender, khusus transgender, masyarakat dengan sangat mudah mengenali bahwa mereka transgender. Sehingga dalam akses pendidikan, pekerjaan mereka agak kesulitan karena mereka ya berpenampilan sangat berbeda dengan apa yang dikonstruksikan masyarakat sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka terlahir sebagai transgender dan terkungkung dalam tubuh laki-laki, padahal mereka merasa perempuan. Atau transgender, transpuan. Jadi ada perbedaan antara ya 2 kali diskriminasi ini yang dialami oleh kelompok-kelompok transpuan, dan ini sangat bertentangan sekali dengan ya kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang setiap orang berhak memperoleh hak yang sama, pendidikan yang sama, dan pekerjaan yang saya kira itu terkait juga dengan ini, kalau saya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Ali, ketidakmampuan untuk berpikir itu dimulai dari orang-orang yang melihat sesuatu hal, fenomena yang ada apapun juga itu hanya sebatas fisik, gitu kan? Kita semua selama ini hanya melihat orang, menilai orang kalau hitam lalu itu derajatnya lebih rendah dari kita hanya lihat fisiknya. Nah, ketidakmampuan untuk berpikir ini terkait juga dengan apa-apa yang sudah kita konsumsi, terutama terkait dengan pustaka, buku, pengetahuan, diskusi dengan orang lain. Ini menjadi satu hal yang penting gitu. Nah, masyarakat sejauh ini apakah sudah memiliki kesempatan untuk itu, mengakses berbagai macam pustaka untuk bisa melek berbagai pengetahuan gitu, sehingga bangunan epistemologis yang ada di sini ini ya hanya sebatas itu saja, nggak membuka, nggak terbuka kayak gitu. Itu yang saya kira sebagian juga karena ini ya mungkin cara belajar atau cara kita mengembangkan tradisi intelektual yang tidak kritis. Ya, kita tahu orang seperti Aristoteles yang kita agung-agungkan sebagai bapak teori keutamaan atau kebajikan dalam etika, itu orang yang sangat rasis ya. Dia menulis misalnya, dan itu sangat eksplisit dalam bukunya, bahwa laki-laki itu lebih superior dari perempuan, hanya laki-laki yang bisa memimpin. Seksis ya? Dia sangat seksis, sorry ya. Tapi di zaman itu rasisme juga slavery, perbudakan dianggap umum ya. Jadi, saya kira itu sepadan kalau misalnya kita ngomongin Aristoteles, lalu bapak biologi, lalu dia membuat klasifikasi manusia, genus, ordo, kayak gitu, kita ingat ya, ini posisi perempuan itu levelnya lebih rendah. Setelah budak, perempuan, lalu
jangan lupa itu yang harus terjadi gitu. Dan nanti setelah kita mengenali misalnya fakta melihat ya misalnya ada transpuan ya sesuatu yang sangat berbeda dengan kita gitu, lalu reaksi kita karena ketidaktahuan itu kemudian menjadi ketidaktahuan negatif. Dan ketidakmauan untuk lebih tahu gitu, ignorant dan juga nggak ada curiosity gitu kan. Ya udah aneh kayak gitu nggak usah didekati lah kayak gitu biasanya kan. Banyak kejadian seperti itu. Walaupun ya kalau kita ini saya ingin mengkaitkannya dengan Pancasila ya Pak Awi, karena tadi bagaimana kita sebetulnya sebagai warga negara masyarakat mengimplementasikan Pancasila, khususnya misalnya sila kemanusiaan dan juga sila keadilan. Nah yang menarik juga, saya tuh pernah juga bertanya lagi-lagi ke kelompok transgender ketika ada pandangan atau anggapan sebagian besar masyarakat bahwa transgender ini tidak pantas untuk tinggal di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu jawaban dari salah satu mereka menjawab ini, Anda bukan Tuhan, kami itu kesulitan gitu ya. Jadi saya mengkaitkannya lagi dengan alasan mengapa ada, kita tahu di Jogja ada pesantren waria dan ini the only transgender Islamic boarding school in the world, dan ini sangat menarik ketika kita tahu alasannya mengapa didirikan pesantren. Ini problem personal awalnya, jadi mereka tidak mendapatkan tempat bahkan untuk beribadah. Jadi mereka mencoba beribadah di syaf laki-laki, laki-lakinya menghindar, kemudian mereka pindah ke syaf perempuan, perempuannya juga menghindar. Akhirnya mereka mendirikan pesantren transgendernya sendiri, dan ini buat saya dan mungkin buat kita semua adalah gebrakan yang sangat menarik. Jadi usaha-usaha dari kelompok ini juga untuk memberitahukan pada halayak bahwa mereka juga butuh diakui. Jadi ini kembali ke persoalan bagaimana pengakuan terhadap kelompok transgender di Indonesia, dan menurut Pak Awe sendiri, bagaimana kira-kira kita sebagai warga negara yang Pancasilais harus menyikapi keberadaan mereka? Tantangan kita memang cukup berat dan sebenarnya menarik. Saya kira ini nobel tugas kita sebagai generasi yang hidup di masa sekarang untuk mengklikkan, dan ini memang perlu kira-kira peningkatan level literasi yang menjadi tugas kita bersama-sama. Jadi Pancasila itu kan sebenarnya kumpulan nilai. Tapi dari nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam bentuk prinsip-prinsip tentang bagaimana kita membina hubungan pemerintah dengan warga negara dengan sesama warga negara, dan juga tata kelola dan segala macam. Tapi juga di situ menyangkut nilai-nilai apa yang perlu kita peluk dan kita embrace dan perlu kita semaikan gitu. Jadi prinsip ini penting. Misalnya tadi cara kita memperlakukan kelompok yang berbeda atau mereka yang minoritas yang kecil jumlahnya dalam baik itu gender, baik itu keyakinan, baik itu ras ya, macam-macam. Yang definisi minoritas bisa sangat dinamik ya, tergantung dari relasinya. Ya, setiap masyarakat berbeda misalnya. Karena misalnya kalau di Amerika misalnya, atau di Iran, di Saudi Arabia, yang definisi minoritas sudah berbeda-beda seperti di Indonesia juga. Nah, tetapi ini prinsip ini baru diturunkan dalam bentuk policy. Policy itu sesuatu yang biasanya kita patuhi, tapi tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Jadi kalau kita misalnya memegang prinsip bahwa kita semua sebagai warga negara di dalam republik itu adalah sama-sama bebas dan setara, kira-kira jenis kebijakan atau polisi macam apa yang tepat untuk merealisasikan kebebasan dan kesetaraan itu. Dan ini memang pertanyaan besar yang saya kira perlu pendalaman, karena selalu ada trade off antara nilai-nilai itu. Nah, baru kemudian rule atau hukum atau aturan. Ini menarik karena sering
hukum atau aturan tidak berbasis pada prinsip, ya, tidak berbasis pada policy, ukuran yang baik atau prinsip yang baik, ya, termasuk juga pemahaman nilai-nilai yang baik. Yang semua itu dibutuhkan sains sebenarnya, ya, pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami itu. Nah, faktanya misalnya kalau kita ngomongin KTP kita sebagai aturan, ini bentuk konkret, itu kalau ditanya jenis kelamin kan hanya male dan female, ya. Yang itu sebenarnya jelas artinya ini ada something wrong dari cara berpikir kolektif mengenai gender. Saya tidak tahu apakah kemudian atas nama prinsip dan sains akan perlu dan bisa kita ubah. Tapi banyak hal yang terjadi, seperti juga kita mengapa hanya ada 5 agama yang direcognize, ya, itu juga ada presidennya dalam sejarahnya mengapa itu terjadi. Saya kira suatu saat akan kita diskusikan karena pengetahuan kita cukup mengenai ini. Tapi ini yang kita maksud, bahwa tantangan berpancasila kita sebenarnya cukup menarik dan terbuka, ya, dan saya percaya bahwa kalau pendekatan ilmu pengetahuan dipergunakan, mungkin ini cara yang paling safe, ya. Nah, jadi termasuk memahami gender, apa yang secara saintifik perlu kita pahami, bagaimana memahami ini. Silakan Bu Iji. Kalau menurut saya meneruskan Pak Awi tadi. Yang pertama berhubungan dengan tantangan Pancasila sendiri, gitu, ya. Di satu sisi harus diakui memang kalau kita ngomongin tentang nilai norma yang ada di dalam Pancasila udah nggak usah diragukan lagi. Itu udah banyak orang mengatakan itu yang paling cocok untuk Indonesia, gitu, sebagai nilai-nilai prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Namun yang menjadi persoalan ketika Pancasila ini kemudian kayak semacam dijadikan obat apapun, gitu, terorisme, obat radikalisme Pancasila, narkoba Pancasila, pelecehan seksual Pancasila, itu semua Pancasila bisa mengantisipasi itu. Tetapi bagaimana cara untuk mengaplikasikan? Apakah dioles? Apakah obat ini diminum, ditelan? Kita nggak ada tadi kalau Pak Awi tadi menyebutkan prinsip-prinsip, lalu aturan aplikasinya seperti apa? Kita belum pernah sampai ke sana. Itu menjadi PR terbesar bagi Pancasila. Di samping kalau kita ngomongin juga, di satu sisi ada agama dalam tanda kutip besar di sini. Agama yang sering dibanding-bandingkan dengan Pancasila itu tadi. Kenapa saya harus berpancasila kalau saya beragama sudah baik, gitu. Nah, persoalannya terkait dengan transpuan itu tidak bisa. Di satu sisi kita ngomongin harus berkemanusiaan, tetapi kalau agama ngomongin Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin, ya, itu nanti akan diperbandingkan terus-menerus, gitu. Kalau dikaitkan dengan hal tersebut, kalau saya ya tetap harus ada memang prinsip-prinsip aplikatif di satu sisi, lalu di sisi lain kita beragama yang lebih rasional dan cerdas, gitu saja. Jadi nggak membabi buta, lalu siang malam puasa, siang malam asal sholat, nggak tahu gunanya, gitu. Kira-kira itu yang menjadi PR penting untuk kita. Baik. Sangat menarik. Jadi tawaran tentang bagaimana sebenarnya Pancasila ini diturunkan sebagai prinsip-prinsip. Dan yang paling penting buat kita semua, bahwa kita harus mengingat bahwa social justice, everyone's human rights must be respected and protected, and everyone has also the equal opportunities for all. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan atau? Saya kira cukup. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan tema yang berhubungan dan ya, masih terbuka di masa depan. Oke, thank you very much buat teman-teman di sana yang terus menyimak podcast Bincang Pancasila. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.